Bagi orang Farisi pada zaman Yesus, meja makan di rumah bukanlah tempat biasa. Mereka menganggapnya sebagai bait suci mini, yaitu sebuah altar kecil yang harus dijaga kesuciannya dengan ketat. Dasarnya adalah keyakinan mereka bahwa kekudusan bait suci di Yerusalem harus diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Seperti para imam yang hanya makan makanan suci di dalam bait suci, orang Farisi ingin seluruh Israel hidup seperti imam-imam. Oleh karena itu mereka menerapkan aturan kemurnian ritual yang sangat ketat di meja makan, mencuci tangan secara ritual, memastikan makanan dan peralatan bersih, serta menjauhi siapapun yang dianggap najis. Makanya nggak heran bagi mereka, duduk semeja dengan orang berdosa, pemungut cukai, atau orang yang nggak taat Taurat itu bisa dianggap menajiskan mereka. Meja makan adalah tempat suci, mencemarinya sama saja dengan merusak hubungan dengan Allah. Anehnya, Yesus justru melakukan hal yang bertolak belakang. Ia malahan dengan sengaja duduk makan bersama orang-orang yang dibenci masyarakat, pemungut cukai yang dianggap pengkhianat, perempuan yang hidup dalam dosa, dan para buangan yang dipandang najis oleh agama. Ia nggak menjaga jarak, tapi ia mendekat, berbagi makanan, tertawa bersama mereka, dan menerima mereka apa adanya. Orang Farisi nggak mampu menahan amarah mereka lagi. Dengan suara penuh kebencian dan jijik mereka menggerutu. Lihat, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lukas 15 ayat 2. Bagi mereka, tindakan Yesus pelanggaran berat terhadap kekudusan yang mereka jaga dengan begitu ketat. Seorang guru agama atau seorang rabi yang mereka harapkan menjadi teladan justru duduk semeja dengan orang-orang yang mereka anggap najis. Tetapi Yesus tahu persis apa yang ia lakukan. Dengan duduk semeja bersama orang berdosa, ia sedang menyatakan dengan tegas bahwa kasih Allah nggak pernah menutup pintu bagi siapapun yang mau datang. Ia datang bukan untuk orang yang merasa sudah benar, melainkan untuk orang yang tahu dirinya rusak dan membutuhkan belas kasihan. Dan puncak kasih itu terjadi pada malam sebelum ia disalibkan. Di sebuah ruang atas yang telah dipilihnya, Yesus mengumpulkan murid-muridnya, orang-orang yang nggak layak sebenarnya, yang sebentar lagi akan meninggalkannya, menyangkalnya, bahkan mengkhianatinya. Tapi ia mengambil roti, memecahkannya, dan berkata dengan suara penuh kasih, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Lalu ia mengangkat cawan anggur, "Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu." Lukas 22 ayat 19-20. Di saat itulah Yesus nggak lagi hanya makan bersama orang berdosa. Ia menjadikan dirinya sendiri sebagai makanan. Tubuh dan darahnya ia berikan supaya kita yang berdosa bisa duduk di meja Bapa sebagai anak yang dikasihi. Dan ini bagian paling keren. Setiap kali kita ikut perjamuan kudus, kita mendengar undangan lembut dari Bapa. "Anakku, engkau sudah dilayakkan di dalam Kristus. Duduklah di mejaku, mari makan bersamaku." Gak ada tuduhan, hanya kasih yang menerima kita apa adanya. Amin.